Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 11, mari kita awali dengan membaca basmalah. Kita belajar kembali PPKN bab 4, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Pengertian hubungan internasional atau hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional, internasional yang dilakukan oleh pemerintah tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, atau lembaga-lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM, atau warga negara lainnya. Pengertian hubungan internasional menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa dan berkembang pula kebiasaan atau peraturan hukum yang merupakan kesepakatan bersama. Landasan hukum yang digunakan dalam hubungan internasional antara lain adalah Undang-Undang Dasar 45, itu di dalam pembukaan alinea 4, kemudian Piagam PBB pasal 1, Perjanjian Internasional, Deklarasi Hukum Laut Internasional. Asas hubungan internasional antara lain asas teritorial, bahwa negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayah negaranya. Yang kedua, asas kebangsaan, yaitu setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Ketiga, asas kepentingan umum, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sarana yang digunakan dalam hubungan internasional, yang pertama adalah diplomasi, kemudian yang kedua adalah propaganda, ketiga ekonomi, yang keempat kekuatan militer dan perang. Pentingnya hubungan internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia, antara lain menciptakan hidup berdampingan secara damai, mengembangkan penyelesaian masalah secara damai, membangun solidaritas dan saling menghormati antar bangsa. Faktor yang mendasari pentingnya hubungan internasional itu ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal, adanya kekhawatiran akan terancam kelangsungan hidupnya, sedangkan yang eksternal adalah suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Alasan yang mendasari diperlukan hubungan internasional. Yang pertama adalah demi kepentingan nasional. Yang kedua, upaya memelihara perdamaian dunia. Dasar hubungan internasional pertama adalah sikap saling menghormati dan sikap saling menguntungkan. Sedangkan tujuan hubungan internasional adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan saling pengertian, dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Bagi negara yang tidak melakukan hubungan internasional dengan negara lain, itu bisa berdampak timbulnya kecurigaan masyarakat bangsa terhadap negara tersebut. Kemudian ketidakpedulian PBB atau organisasi internasional. Yang ketiga, dapat dikucilkan dari pergaulan internasional dan bisa diberhentikannya beberapa bantuan internasional. Politik luar negeri dalam hubungan internasional. Politik luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 adalah kebijakan, sikap, dan tingkah langkah pemerintah yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri mempunyai tujuan menurut Muhammad Hatta adalah mempertahankan kemerdekaan dan keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang dari luar negeri, meningkatkan perdamaian internasional, dan meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Sedangkan peran penting politik luar negeri anak sekalian adalah sebagai penyambung kehendak
nasional. Kemudian yang kedua, sebagai pembela dan pengabdi kepentingan nasional. Sedangkan yang ketiga adalah memelihara persatuan dan kesatuan terhadap dunia internasional. Prinsip-prinsip pokok politik luar negeri kita. Yang pertama adalah menjalankan politik damai, bersahabat dengan segala bangsa, memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional, mempermudah pembayaran internasional. Tujuan bangsa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Itu menyambung kehendak nasional, pembela pengabdi kepentingan nasional, dan pemelihara persatuan dan kesatuan. Perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung, pendirian gerakan non-blok, kemudian pendirian ASEAN, dan penyelesaian konflik Kamboja, Bosnia, dan Filipina. Sekarang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Peran Indonesia di PBB yaitu pengiriman kontingen Garuda, kemudian membantu kekuasaan sementara PBB di Kamboja. Kemudian Menlu Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB. Peran Indonesia di ASEAN, pemerakasa berdirinya ASEAN, tempat penyelenggaraan KTT ASEAN, ikut serta dalam menyelesaikan konflik Kamboja. Kemudian peran Indonesia di gerakan non-blok, sebagai penggagas pembentukan gerakan non-blok, penyelenggara KTT non-blok, dan pemrakarsa kerjasama teknis bidang pertanian dan kependudukan. Peran Indonesia di Konferensi Asia Afrika, yaitu sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika dan penyelenggara Konferensi Asia Afrika. Anak-anak sekalian, itu saja materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.